kembali lagi dengan saya Wulan Martina. Kali ini kita akan membahas Superlab CCNA pendahuluan. Video kali ini kita akan membahas mengenai Superlab CCNA. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi Cisco CCNA part 1 dan 2. Kalian harus menyelesaikan video yang part 1 dan 2 karena di sini kita tidak akan membahas mengenai konfigurasinya, misal apa itu trunking, lalu apa itu trunking apa sih yang akan kita pelajari di Superlab CCNA ini. Kali ini kita akan membahas mengenai Superlab atau topologi besar yang bisa dipakai dalam dunia industri. Nah, tapi konfigurasinya itu memiliki tahapan-tahapan yang akan dibahas. Nah, oleh karena itu kita akan harus belajar mengenai basic dari CCNA seperti dari yang video part 1 dan 2 sebelumnya. Kita akan menginstalasinya dulu Superlab-nya. Untuk cara instalasinya itu kita bisa buka Chrome, kemudian kita ketik Cisco pakai Tracer, kita klik paling atas. Nah, nanti kita disuruh login. Nah, karena di sini saya sudah login, setelah itu kita bisa cari getting. Ini. Nah, kita bisa scroll ke bawah, nanti ada teman-teman tulisan resume course. Kalian bisa klik yang download Cisco pakai Tracer 1.0.3, terus bisa klik linknya. Nah, terus akan langsung diarahkan ke halaman baru, bisa scroll, kemudian kita pilih sesuai sistem operasinya yang kalian pakai. Ini kalian bisa pilih sesuai sistem operasinya yang kalian gunakan, karena di sini saya menggunakan Windows, jadi saya pilih yang Windows. Setelah itu kalian bisa install saja Cisco pakai Tracer. Setelah install, kita akan melihat Superlab yang akan kita gunakan. Nah, Superlab-nya itu ada 5. Untuk yang pertama kita akan mengerjakan yang pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di sini dalam Superlab yang pendahuluan ini ada langkah-langkahnya. Di sini kita bisa baca. Untuk pertama itu topiknya pengenalan Superlab, dan kita akan coba versi konfigurasinya. Nah, jadi PT Activity itu apa sih? Jadi ini adalah langkah-langkah yang akan kita gunakan. Nah, kita bisa coba klik doc. Ini akan langsung berada di sebelah sini. Nah, jadi kalian di PT Activity ini akan mengikuti langkah konfigurasinya. Jika kita mengikuti langkahnya, maka di sini ada yang namanya compression. Misal jika kita sudah konfigurasi IP-nya, maka compression-nya akan bertambah menjadi 100% dan sampai 100%. Terus kemudian di sini kita bisa klik check result. Nah, artinya kita belum menyelesaikan this is kompleksi. Ini artinya kita belum menyelesaikan aktivitas. Ini jika sudah terselesaikan, maka ini akan terdapat tulisan complete. Terus di sini ada terdapat poin-poin yang harus dikerjakan. Yang pertama kita harus setting DNS client, DNS server. Jika itu semua sudah lengkap, maka di sini akan tertulis 5/5 atau bisa kita sebut tadi yaitu compression atau 100%. Dan juga di Superlab ini ada step by step-nya dengan instruksi yang ini. Nah, karena di sini kita mengerjakan dengan PT Activity, ini kita harus mengikuti instruksi yang harus diberikan. Misalkan di sini disuruh IP-nya berapa, maka IP-nya juga harus sama, namanya harus apa, host name-nya juga harus sama. Kalian dengan instruksinya agar si compression ini bisa bertambah dan seterusnya menjadi 100%, harus memperhatikan sekali kalian huruf besar, kecil itu harus sama. Langsung saja kita akan mulai di pendahuluan. Ini di sini untuk instruksinya, di sini kita disuruh untuk memasang IP pada router. Langsung saja kita buka router. Di sini setelah kita buka routernya, kita seperti biasa di sini ada 2 jalur, gig 0/0 dan gig 0/1. Kita mulai dari yang gig 0/0. Ada menu yang kita bisa setting lewat tampilan. Nah, di sini karena bentukannya adalah Active, maka di sini sudah nonaktifkan, jadi kita hanya bisa pakai CLI. Saya sudah masuk ke mode global. Kemudian di sini kita masuk ke interface gig 0/0 mengarah ke server. Untuk server itu IP-nya itu, nah yang ini, yaitu langsung saja IP-nya, IP address
200.5.5.1 subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa kita aktifkan dengan no shutdown. Langsung arah ke klien, interface G0/1, IP-nya IP 192.168.1.1 255.255.255.0. Lalu aktifkan dengan no shutdown. Lalu pasang IP PIS-nya. IP-nya yaitu 192.168.1.2. Gateway-nya 192.168.1.1. Lalu DNS servernya yaitu 200.5.5.2. Gateway masukkan IP router DNS server. Kita akan membuat DNS servernya pakai IP 200.5.5.2. Nanti kita akan setting DNS servernya. Yang ini kita setting DNS servernya. Lalu kita klik menu service, lalu DNS. Jika belum on, kita on-kan dulu. Lalu langsung saja pasang sesuai dengan instruksinya, yaitu di name, yaitu www.sekolahan.id. IP record, address yang tadi dipasang di klien 200.5.5.2. Klik add. Di sini sudah masang konfigurasi DNS, tapi kita belum memasang IP-nya, maka kita akan pasang IP dulu. Kita akan pakai yang tadi di DNS. IP-nya yaitu 200.5.5.2. 205.5.1. Lalu DNS servernya 200.5.5.2. Kita bisa lihat untuk kompleksinya itu menjadi 100%. Kita bisa cek result. Ini akan tertulis Junk corrosion on complexity disactivity. Lalu menu tadi tanda silang ini menjadi tanda cetak. Ya, tadinya itu kita sudah selesai untuk menyelesaikan PT activity di pendahuluan. Untuk koneksinya itu kan kita disuruh untuk ping www.sekolah.id. Kita coba di PC Chrome, kita ping www.sekolah.id. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman.